lagi yang berkait dengan ide berbuat pemaparan materi tentang apa nanti kita langsung dengan materi dari Ibu Aci kesempatan. Selamat siang semua teman-teman. Selamat siang. Sebelumnya minta maaf nih mengganggu waktunya teman-teman lagi. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya karena sudah membantu saya dalam salah satu tugas modul 1.4 yang harus saya sosialisasikan di teman-teman. Ini untuk menggenapi tugas aksi nyata kami yaitu modul 1.4. Dalam modul ini kita belajar tentang budaya positif. Tentang budaya positif. Apakah budaya positif ini teman-teman sudah pernah mendengar kata budaya positif? Apa yang tersirat dalam teman-teman tentang budaya positif? Apa teman-teman? Seperti yang setiap hari kita lakukan. Memberi salam, iya, memberi salam. Terus apa lagi teman-teman? Banyak sekali. Kita datang ke sekolah itu, ya toh, disiplin. Nah, itu adalah budaya positif. Itu adalah budaya positif, banyak sekali tentang disiplin, waktu. Itu banyak sekali ya teman-teman. Itu adalah budaya positif semua. Nah, apakah budaya positif penting di dalam lembaga kita ini? Penting. Penting. Kenapa penting? Farisa, kenapa budaya positif itu penting ada di lembaga ini? Supaya terjamin mutu dan kualitas lembaga ini. Iya, itu dari Bapak Ina. Iya, itu dari Bapak Ina. Kenapa budaya positif itu penting? Mari teman-teman. Tidak usah takut. Mari. Tertib dan teratur. Iya. Merasa tanggung jawab. Iya. Menurut Bapak Risan, budaya positif penting supaya kita lebih tertib, bertanggung jawab. Iya, memang budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah kita. Itu untuk memotivasi kita bahwa kita itu harus berbuat baik, berinisiatif. Kita harus berinisiatif. Kalau kita menerapkan budaya positif dan teladan positif kepada anak didik kita, berarti lembaga pendidikan ini bisa menjadi anak didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang kemarin sesuai dengan Bapak Filosofi, konsep inti dari budaya positif. Budaya positif itu di sini ada 8. Yang pertama yaitu konsepnya ada 8, yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 8 ini kita akan kupas satu-satu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya, kita itu sebenarnya pembelajaran itu
selama ini kita laksanakan berpusat pada murid atau berpusat pada guru? Selama ini yang kita lakukan. Berpusat pada guru. Bagaimana Bapak Ino? Berpusat pada guru. Kenapa berpusat pada guru selama ini, Bapak Ino? Karena guru yang lebih aktif, sedangkan murid kurang aktif. Oh iya, oke. Seperti itu ya pemaparannya Bapak Ino. Teman-teman yang lain, pembelajaran selama ini nih seperti murid. Kalau saya merefleksi ya teman-teman, selama ini yang saya lakukan yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Karena guru bukan sebagai fasilitator, tapi guru mendoktrin anak-anak. Ini nih yang kamu harus kerjakan seperti ini. Nah, dalam paradigma yang baru ini, kita pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Harus berpusat pada murid. Nah, jadi murid yang aktif, guru yang mendampingi. Jadi misalnya materinya tentang bilangan, kita tidak langsung menyatakan, oh bilangan itu 0, 1, 2, 3. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mempunyai gaya belajar, metodenya, bahwa kita itu mengasah dulu mereka. Seperti apa? Bilangan 1 itu seperti apa? Bilangan 2 itu seperti apa? Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu harus memfasilitasi murid. Memfasilitasi. Jadi kita harus merubah pola pikir bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, dengan pembelajaran berdiferensi ini kita bisa memilah minat dan bakat murid itu di mana. Dari kita memetakan minat dan bakat murid, kita bisa memberi pembelajaran kepada murid. Sebenarnya murid saya ini seperti apa? Saya harus memberi materi metode pembelajaran yang seperti apa? Nanti itu pembelajaran diferensiasi nanti di sesi berikutnya. Nah, sekarang kita perubahan paradigma belajar ini harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila ya. Di situ ada 6 komponen di situ. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, penara kritis, dan mandiri. Itu anak kelas 1 sudah ada lagu belajar. Ya, artinya belajar. Disiplin adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu arti disiplin. Jadi di sini disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin positif. Jadi selama ini kita sudah lakukan atau belum ya teman-teman? Disiplin positif itu. Kita pernyataan itu disiplin positif itu. Sebenarnya kita kalau menerapkan disiplin positif itu berarti kita harus bisa menumbuhkan kesadaran anak didik kita. Tapi tidak dengan imbalan atau penghargaan reward tapi selama ini yang kita lakukan seperti apa? Kembali ke refleksi kita masing-masing ya. Nah, jadi kita itu pola pikir kita itu jadi selama ini kita berpikir, menurut saya dengan memberi reward bisa ini memacu anak untuk lebih disiplin. Padahal menurut yang itu teman-teman nilai kebajikan yang universal itu seperti apa? Jujur. Iya, jujur. Apalagi banyak sekali. Iya, tanggung jawab, jujur. Itu ya teman-teman. Kerjasama. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Terus motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik, Pak Guru. Intrinsik berarti iya, itu ya. Kita sebagai pendidik itu harus berperilaku ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan tadi. Terus dengan motivasi intrinsik berarti kita harus bisa menumbuhkan kesadaran
dari peserta didik itu. Misalnya disiplin waktu, berarti bagaimana kita sebagai guru harus menyadarkan mereka bahwa disiplin waktu itu seperti ini. Ya, Bapak Mama, kita sudah ada gambaran sedikit ya dari disiplin positif. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Atau kita lanjut? Oh ya, oke. Tadi dijelaskan murid tidak boleh memberi imbalan atau reward. Pertanyaan saya, kenapa tidak boleh memberi penghargaan? Sebenarnya kan penghargaan itu untuk memacu anak supaya kalau yang terlambat supaya lebih rajin lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu An. Iya. Kan itu kenapa murid tidak memberi imbalan? Pemahaman saya, mungkin ada teman-teman yang mau ini dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab pernyataannya Ibu An. Kenapa? Karena dengan imbalan itu bisa memacu mereka, toh? Untuk menumbuhkan kesadaran bagi siswa. Iya. Kalau dengan adanya imbalan atau penghargaan, artinya murid itu kerja tidak berdasarkan kesadaran, melakukan disiplin tadi tidak berdasarkan kesadaran, karena mereka pikir saya rajin supaya dapat imbalan, maka dinyatakan di situ tidak boleh memberikan imbalan atau penghargaan dengan tujuan seperti itu. Murid itu harus melaksanakan sesuatu dengan penuh kesadaran dari dalam diri sendiri. Oh iya, terima kasih Mama. Itu. Ada teman-teman yang lain? Ayo, merubah pola pikir kita. Merubah pola pikir kita bahwa dengan kita memberi reward berarti kita akan membuat karakter anak itu semakin kerdil. Mungkin seperti itu ya, semakin kerdil. Jadi sekarang kita tugasnya sebagai pendidik itu menuntun anak, menyadarkan anak bahwa dengan penghargaan ini nih tidak akan memotivasi kamu untuk kedepannya. Itu dengan melalui motivasi intrinsik tadi. Kita itu sebagai guru harus memotivasi bagaimana motivasi yang dari anak itu bisa muncul, bahwa mereka itu melakukan sesuatu itu tidak mengharapkan imbalan tadi, imbalan reward. Iya. Begitu saja sampai di sini. Mungkin ada tambahan lagi. Lanjut. Oke. Budaya positif yang kedua ya. Yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, contoh nilai kebajikan misalnya profil pelajar Pancasila. Kita sudah sudah tidak asing lagi bagi kita profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua yaitu PYP, yaitu nilai kebajikan yang selama ini kita sudah ini. Kalau dulu itu karakter itu ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu kita sudah sebelum adanya profil pelajar Pancasila kita sudah mengenal itu PYP, yaitu karakter itu ya. Yang berikutnya yaitu keterampilan hidup. Keterampilan hidup di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah keterampilan hidup yang selama ini kita sudah lakukan teman-teman. Ya, nilai kebajikan itu seperti yang Bapak Ferry utarakan tadi, jujur. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita semua ini mempunyai kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia misalnya apa saja Bapak? Teman-teman, kebutuhan dasar. Makan minum, iya. Kebutuhan bertahan hidup, Oke, bertahan. Makan minum, tanah. Oh, iya. Itu kebutuhan itu. Kebutuhan dasar manusia seperti itu. Pangan, sandang, papan. Selama ini yang kita ini. Iya. Di sini di budaya positif ini tahan hidup. Makan sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan kita juga, tuh Bapak Mama. Terus kasih sayang yaitu rasa diterima, peduli, atau kita peduli, berbagi, kerjasama. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Iya toh, kalau kita tidak ada kepedulian apa, itu kan ini itu padahal selama ini kita tidak terlalu ini ya Bapak Mama, padahal itu yang kita membutuhkan itu semua. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Penguasaan itu kebutuhan kita. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu mandiri, terus memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita sudah pernah lakukan itu semua ya Bapak Mama, tapi di sini kita belum bisa memilah. Kita itu kebutuhan kita itu padahal seperti ini. Terus yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusias, ketawa. Ketawa itu juga kebutuhan. Mana itu juga kebutuhan kita. Kesenangan itu kesenangan. Bermain itu juga begitu itu. Itu adalah kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, iya. Budaya positif yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Tadi toh? Ya, itu motivasinya. Terus berikutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dari motivasi perilaku manusia ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu harus tumbuh dari dari kesadaran diri kita, motivasi intrinsik. Untuk menghindari kenyamanan, hukuman, itu kan harus dari diri kita. Iya, di sini. Yang ditanyakan Ibu An tadi ini sudah muncul hukuman. Hukuman itu terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, kalau konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini kata baru ya teman-teman, restitusi. Iya toh, kata baru ya untuk kita ya. Restitusi. Restitusi. Ya. Nanti restitusi ini yang terakhir. Nah, restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti ada cara salah satu penyelesaian terhadap murid dengan ini restitusi. Yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri.
Ini restitusi. Motivasi perilaku manusia tadi ini ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman berarti kita tidak lagi ya, konsekuensinya ini, restitusi. Nanti ini budaya positifnya ini nanti restitusi, segitiga restitusi. Ya, itu tadi motivasi perilaku manusia yang tadi coba perhatikan 5 posisi kontrol guru. Dari sini kira-kira selama ini yang kita laksanakan itu di posisi yang mana? Oh, Bapak Indo penghukum. Mengapa, Pak Guru? Sering membuat atau memberi anak ganjaran. Iya. Dalam arti ganjaran yang mendidik untuk merubah tingkah atau sifat anak itu sendiri. Oh iya, Bapak Ino selama ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Apakah dengan posisi seperti itu untuk jangka panjangnya imbas kepada murid seperti apa, Pak Guru? Kalau imbasnya kepada murid, mendidik dan menuntun agar apa yang dilakukan murid ketika ada masalah, kedepannya tidak boleh melakukan itu lagi. Karena itu dinyatakan salah, supaya lebih baik lagi ke depannya. Oh iya. Itu Bapak Ina sebagai penghukum berurutan ya teman-teman. Supaya kita bisa merefleksi. Geser ke sini, Ibu Yanti. Oh ya, manajer. Kenapa Ibu Yanti selama ini bisa memposisikan diri sebagai kontrol guru sebagai manajer? Karena selama ini yang pernah saya lakukan itu saya sering mengatur anak-anak, buat anak-anak tidak bebas, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, yang benarnya seperti ini. Oh iya. Oke, terima kasih. Aplaus dulu Ibu Yanti, Bapak Ibu. Ibu Ani. Oh, sedap. Mari sini begitu sudah tidak sampai membimbing yang lebih detail lagi. Oh iya, oke. Terima kasih Ibu An. Tepuk tangan dulu untuk Ibu An. Mantap. Ibu Santi. Agar saya sebagai teman, Oh iya. karena kita jangan menganggap bahwa anak-anak itu sebagai anak kecil, Iya. anggap saja itu teman dekat, teman sebaya, sehingga mereka lebih dekat dan akrab dengan kita. Oke. Terima kasih Ibu Santi. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Santi. Teman-teman berani mengungkapkan. Maaf. Terima kasih. Ini refleksi, Iya. saya mungkin lebih pilih di pemantau. Karena dalam kegiatan sehari-hari sebagai kepala sekolah yang sering saya lakukan selama ini hanya sebagai pemantau dari kelas ke kelas, tidak melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas yang bisa dilihat oleh teman-teman guru. Sedangkan kalau hanya pemantau itu hanya dilihat proses pembelajaran dilakukan oleh guru itu hanya dari jauh atau di depan kelas, tidak melakukan contoh atau melaksanakan kegiatan pelajaran yang bisa ditiru oleh teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mana? Bapak Feli. Saya dulu teman. Iya. Siswa saya sebagai anak dan saya guru adalah sebagai orang tua di sekolah. Sehingga tugas yang diberikan, pekerjaan yang diberikan kepada anak, mereka kerjakan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa tekanan. Oke, terima kasih. Terus siang kita banyak aplaus. Pak Rizal. Oke, baik, terima kasih.
kalau saya pilih teman juga, Iya. karena dalam kebersamaan kita di sekolah, baik bersama teman guru, itu juga dengan siswa, kita lakukan sebagai teman. Jangan jadikan ada perbedaan. Itu juga dalam kegiatan bersama siswa juga, jangan biarkan mereka jadi tertekan. Buatlah suasana yang harmonis, bersahabat, sehingga proses pembelajaran juga dapat terlaksana dengan suasana yang menyenangkan. Jadi itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Supaya tidak mengantuk, saya ada ice breaking sedikit. Oke. Kita nama-nama buah teman-teman. Kita kembali. Karena saya guru kelas 1, saya ini. Nanti yang diteruskan itu huruf terakhir dari nama buah itu. Misalnya dari Aceh ya. Buah apel. Buah apel saya kasih di Bapak Risan. Apel. Buah apel. Huruf terakhir. Lanjutan. Apa? Buah. Lemon. Buah lemon. Lemon kasih ke siapa? Kasih ke siapa? Nanas, buah nanas. Nanas, oke, buah nanas bapak saya dikasih di. Kasih di Pak Ido. Semangka. Semangka saya kasih ke Ibu Yanti. Ay, apel sudah ya. Anggur. Buah anggur saya kasih di Ibu Santi. Buah apa lagi? Oke. Oi. Tanya Ibu Santi kasih di. Pak Iman. Rambutan tas itu tidak suka makan ya. Buah nangka. Nangka. Nangkanya Pak Guru kasih di. Kasih di Ibu An. Berkah. Anggrek lagi. Bunga anggrek. Buah anggrek. Buah anggrek. Pakai sudah. Supaya tidak ngantuk. Oke, mantap. Seperti itu ya. Seperti itu. Supaya tidak ngantuk. Ya. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, yang pertama yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti sikap apa ini posisi kita? Kalau kenyataan seperti itu berarti kita posisinya sebagai Hukum. Terlalu lama. Terus berapa kali ibu bapak harus memberitahu kami, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Berarti Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. iya, seperti itu ya. Selama ini sering lanjut ya. Sementara posisi Lanjut, kita lanjut. pas emang. Dari contoh ini kita sudah bisa merefleksi ya teman-teman, posisi kita di mana begitu ya. Kita tidak pilih yang itu, ternyata yang itu yang sering kita lakukan. Iya. Membuat merasa bersalah. Nah, lanjut. Iya, yang berikutnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Teman. Teman. Mengajak. Hah? Ya, Ya, teman. Ya, yang berikutnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Memantau ya. Oke, yang ini Ibu Yanti yang baca.
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Iya. Ini manajer. Iya toh? Oke, dari sini tadi kita sudah tahu di mana posisi kita saat ini. Nah, yang kemarin kita posisi kontrol guru kita seperti apa? Kalau kita mau mengembangkan budaya positif kita, berarti kita sudah tahu posisi kontrol guru kita di mana. Seperti itu. Sudah, ini teman-teman. Paham. Sudah, Mak. Sudah. Ya. Oke, saya berusaha ini ya. Lanjut, kita ini. Oke. Iya. Sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol apakah aku? Aku ini guru ya. Berarti kita di posisi kontrol mana? Saya kecewa sekali. Merasa bersalah. Mungkin juga. Teman, itu bukan kalau Bukan, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat Itu merasa kan- bersalah. membuat bersalah. Iya. Iya rasa bersalah. Merasa bersalah. Kita di posisi ini kan teman-teman? Iya, sering di posisi. Ya. Berarti untuk kedepannya seperti Ya. Kalau apa? kalau posisi saya Seperti ini. pasti orang akan kecewa dengan saya. Harus teman. Penghukum itu saat orang lebih banyak kecewa dengan pengambil kebijakan. Kita menghukum mereka karena kecewa. Konsekuensinya dendam pada anak. Ya. Kamu tidak. Berikutnya, Kamu tidak. kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti bagaimana? Kamu tidak pernah. Itu apa? Memantau. Tidak, pemantau. Memantau. Kamu Tidak, tidak pernah aku tidak pernah. melakukannya. Bukan, aku tidak pernah melakukan. Memantau. Pemantau. Kamu tidak pernah Memantau. benar melakukannya. Berarti kita di posisi mana? Membuat masalah. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Berarti posisi mana? Teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti apa nih? Hukum. Penghukum. Iya. Jadi posisi kontrol guru, lima posisi kontrol guru tadi berarti kita harus pada posisi yang mana? Dari 1 sampai 5. Teman. Jadi 55 ini kan Karena kami semua ini semua. Oh ya. lima bisa masuk. Betul. Mempengaruhi mereka Ya. supaya mereka tidak segan dengan kita. Mereka akan melakukan hal-hal baik dengan cara yang kita buat. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Kita selalu mengajak mereka. Itu. Oke. Mama dalam posisi kontrol guru sebagai teman. Untuk yang lain, salah atau rendah diri, posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Memantau, monitor, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Untuk yang manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Teman-teman tadi sudah mengungkapkan posisi teman-teman dalam posisi yang mana. Di sini ada penguatan lagi. Kita ini di posisi yang mana? Kalau monitor, memantau berarti kita hanya mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Kalau kita sebagai teman berarti kita menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang saja. Istilahnya kita merayu mereka. Iya toh, supaya tidak berbuat baik. Tapi yang untuk kedepannya seperti apa nanti ini. Kalau membuat orang merasa bersalah berarti apa ya, hanya memojokkan dia. Penghukum juga begitu.
Penghukum itu berarti sudah menggunakan kata-kata kasar ya. Berarti kalau manajer itu berbuat sesuatu bersama murid. Jadi kita tugasnya guru itu kan menuntun, membimbing murid. Kita kalau yang posisi manajer itu kita kan tanya, kamu kesalahanmu apa, begitu toh? Yang kamu lakukan itu benar atau salah, kan seperti itu ya biasanya kita tanya di ini murid tadi. Nah, kalau posisi manajer yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Terus yang mencari solusi bukan kita, tetapi murid itu sendiri. Iya toh? Nah, dari nanti 5 posisi kontrol guru ini nanti kita tindak lanjut lagi di segitiga restitusi. Nanti kita tahu di situ posisi kontrol kita itu di mana. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sampai di sini teman-teman. Mengapa? Selama ini yang kita lakukan di kelas seperti apa? Oh? Ayo, Ibu. Ini Sakti. Selama ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Selama ini itu peraturan kelas. Peraturan kelas. Mengapa peraturan kelas? Bedanya di mana? Mungkin mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu bertujuannya sama. Hanya mungkin kalau berbicara tentang keyakinan berarti harus benar-benar kita menjalankan, tidak boleh melanggar. Tapi kalau peraturan itu bisa dilanggar. Mungkin itu saja. Mantap. Tepuk tangan dulu deh Kak Ino. Hampir. Benar ya? Nah, betul. Kalau peraturan kelas itu hanya kesepakatan saja. Iya toh? Konsekuensinya apa kan? Tidak ada ya? Nah, oke. Kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan, tetapi itu muncul dari tadi kita bisa menumbuhkan kesadaran murid tadi toh dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Bedanya hanya di situ. Kalau keyakinan kelas itu berarti apa? Kita menumbuhkan kesadaran murid toh? Iya, kita menumbuhkan kesadaran murid. Keyakinan berarti yakin, berarti ada di dalam diri murid. Tetap ada kesepakatan, tetapi harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan tadi, karakter, nilai kebajikan, nilai karakter tadi. Oke, terus selanjutnya, iya, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Universal tadi tuh nilai kebajikan tadi. Nilai kebajikan universal tadi. Yang berikutnya yaitu dibuat dalam pernyataan positif. Terus yang berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Yang berikutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang berikutnya yaitu semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Cara ini adalah pembentukan untuk keyakinan kelas. Sekarang kita kupas satu-satu. Bersifat abstrak, berarti seperti apa tadi? Kebajikan tadi dihubungkan dengan nilai kebajikan tadi itu. Iya, disiplin. Iya toh? Disiplin. Datang tepat waktu. Nah, aturannya seperti itu. Berarti untuk nilai kebajikannya, pernyataan universalnya yaitu disiplin waktu. Seperti itu terus berikutnya yaitu dibuat dalam pernyataan positif. Tadi aturan tadi datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Berarti dia pernyataan universalnya adalah disiplin waktu, terus dibuat dalam pernyataan positif.
datang positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Ya toh datang tepat waktu. Kalau kita hubungkan dengan pernyataan universalnya berarti disiplin waktu begitu. Nah, terus yang berikutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu tadi kita gali dari anak-anak toh, keyakinan kelas. Kita gali dari anak-anak, terus sesuai, terus kita teman-teman sudah melakukan buat apa ini keyakinan kelas toh di kelas tadi ya sudah. Nah, jadi ya dengan ini berarti teman-teman sudah paham toh. Nah, jadi pernyataannya tidak boleh apa terlalu apa tadi Negatif. terlalu banyak dan harus mudah diingat oleh anak-anak. Misalnya disiplin waktu, begitu, disiplin berpakaian, begitu ya. Disiplin, oke. Ya, ini langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas. Langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu murid merumuskan peraturan yang mereka inginkan. Jadi bagaimana ini pernyataan ini? Murid merumuskan pernyataan yang mereka inginkan. Berarti kita sebagai guru, nah, murid merumuskan peraturan yang mereka inginkan. Berarti kita menggali dari anak-anak toh? Oke. Terus yang kedua, mengulas peraturan yang sudah mereka tulis tadi, mengulas. Ini mengulas peraturan yang telah tertulis tadi. Nah, dari peraturan itu tadi Mengubah peraturan. dari peraturan itu tadi kita ubah menjadi Kalimat positif. iya, kita ubah menjadi kalimat positif ya. Nah, seperti itu. Terus yang keempat yaitu menyepakati keyakinan kelas. Menyepakati keyakinan kelas. Dari situ. Jadi tadi yang teman-teman sudah lakukan di kelas tadi bisa ini ya, keyakinan kelas. Tadi kita sudah tahu toh, keyakinan kelas yang mana yang kita ini. Tapi keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, jadi sedikit saja. Ya. Misalnya 5, 8 begitu. Ya. Keyakinan supaya bisa diingat oleh anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Lanjut. Dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Mandiri dan bertanggung jawab. Iya, segitiga restitusi ini yang dilakukan itu ada 3 itu. Validasi Ya. tindakan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang kita sudah susun tadi itu. Nah, pertama kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya di murid. Nah, kamu tahu apa yang kamu ini kesalahan kamu, begitu loh. Nah, setelah itu kita sudah validasi, berarti kita menanyakan sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas tadi. Seperti itu. Nanti memang yang untuk kelas 1 itu kita dengan berbagai cara, nanti mereka cara ini kita dengan gambar atau seperti apa toh, nanti baru kita ini sepakati. Kalau yang kelas 2 sampai kelas 6 saya rasa sudah bisa untuk menuliskan peraturan yang mereka apa inginkan tadi seperti apa. Sudah tahu yang kelas yang bisa tulis sudah tahu. Nah, ini adalah segitiga restitusi seperti ini ya. Terus ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan dalam bagian dari proses pembelajaran.
Kenyataannya seperti ini, menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu wajar, ya toh? Tidak ada manusia yang sempurna. Maksudnya ini adalah pernyataan, contoh pernyataan untuk menstabilkan identitas kepada murid. Segitiga restitusi itu adalah tadi ya, yang pertama menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya yaitu ini, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya toh? Ini adalah pernyataan untuk menstabilkan identitas. Ini adalah dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya, menanyakan keyakinan. Berarti dari sini nanti anak yang menentukan sendiri toh, iya toh? Dari sini kan nanti anak yang menentukan sendiri. Saya mau jadi apa? Sesuai tidak dengan kesepakatan seperti itu. Terus dari sini kita gabungkan di posisi kontrol guru kita. Sebenarnya kita posisi kontrol guru kita posisi di mana? Kalau dari melihat keyakinan kelas ini, kita sebagai apa? Hah? Iya toh? Kalau dari keyakinan kelas ini posisi kita sebagai manajer anak sendiri. Kita memberi kesempatan kepada anak untuk mencari solusinya toh. Saya juga kadang merefleksi selama ini yang saya lakukan seperti itu, yang empat-empatnya itu. Padahal pada intinya kita guru itu posisi kita sebagai ini manajer tadi. Kita hanya sebagai fasilitator ya. Kita itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kan pernyataan anak kan diasah. Kamu mau jadi seperti apa? Begitu ya. Itu untuk budaya positif yang terakhir. Jadi segitiga restitusi itu ini untuk menanyakan keyakinan. Ini jadi budaya positif tadi ada 8 toh. Iya toh, yang pertama kita harus merubah paradigma pembelajaran kita tadi. Berpusat pada murid, Oke, berpusat pada murid. Dari sini ada yang ditanyakan? Kata penutup dari saya, dalam menerapkan disiplin positif ini, hendaknya kita memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita sebagai amo, seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Supaya disiplin positif, budaya positif ini bisa terwujud, mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan peserta didik yang kita harapkan. Terima kasih untuk teman-teman, saya sudah menyita waktunya dalam jam siang ini. Untuk teman-teman saya tidak bisa membalasnya, mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke Mama. Baik, terima kasih banyak untuk kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aki yang sudah berbagi dengan teman-teman semua. Saya pikir kegiatan hari ini sangat memotivasi kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk yang akan datang.
berkaitan dengan budaya positif sampai dengan keyakinan kelas yang tadi mungkin kita sudah laksanakan di kelas-kelas. Saya tidak perlu mengulangi lagi, tapi yang intinya itu kita melaksanakan keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas itu bukan hanya murid yang laksanakan, tapi kita sudah sepakat bersama, artinya guru dan murid harus melaksanakan itu. Kesepakatan yang telah kita tetapkan. Kemudian saya mungkin tidak mengikuti tadi yang terakhir itu restitusi. Ini kata ini mungkin kita sudah pernah dengar ya. Nah, dengar kalau dalam pemerintahan mungkin tidak menghilangkan yang tidak menyenangkan, kita harus memberikan restitusi. Jadi bukan dengan hukuman fisik yang kita berikan, tapi dengan kata-kata yang memotivasi mereka supaya mereka bertindak ke depannya, tidak artinya dengan penuh kesadaran diri untuk jangka yang panjang, bukan hanya di sini tapi untuk masa depan mereka sendiri. Jadi itu minta maaf untuk hal ini sudah menyita waktu, tapi ini adalah wujud dukungan kita terhadap teman kita Ibu Aci. Tidak menutup kemungkinan bisa mungkin ada teman-teman yang sudah bergabung di grup penggerak CGP. Akhirnya kita kembali tidak sudah punya pengalaman ya dengan Ibu Aci, nanti kita juga akan seperti ini kita laksanakan. Jadi itu saja. Kemudian